pagi, shalom para ibu-ibu yang luar biasa. Katakan shalom. Dan juga ada hadir beberapa bapak-bapak kita juga yang dahsyat ini pada pagi hari ini. Tidak ada pilihan karena kami melayani begitu ya. Dan mari sama-sama saya undang ibu-ibu, bapak-bapak boleh bangkit berdiri bersama-sama ya. Boleh bangkit berdiri bersama ya. Boleh jumpai sebentar satu dua orang. Boleh katakan selamat pagi, selamat beribadah kembali ya. Ada mungkin beberapa dari saudara tidak berjumpa satu abad, satu bulan, satu minggu, tidak apa-apa. Boleh say hi begitu. Pak Rudi shalom juga. Udah lama tidak berjumpa. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita akan berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama angkat tangan kita di hadirat-Mu. Kesempatan pagi hari ini kami datang dan kami mengingat apa yang Tuhan telah berikan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, pagi hari ini Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan, kami boleh alami. Kami mau mengucap syukur untuk semuanya. Berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan pribadi Immanuel yang senantiasa tidak hanya menyertai tapi menunggal dengan kehidupan kami. Berdoa menyerahkan ibadah ini. Percaya ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Ibadah yang mengandung janji Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu yang datang dengan kerinduan, rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara boleh bersama-sama kembali. Mari kita datang dan mengakui bahwa betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak berubah. Amin. Mari nyatakan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari angkat tangan kita. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan kau selalu bersyukur kepadamu, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur untuk anugerah-Mu nyata dan berlimpah. Oh, terima kasih Bapa, Bapa yang baik, teramat sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan segenap hati kami datang di hadirat-Mu, bawa beban syukur menyatakan kekaguman buat segala yang Kau perbuat. Ajaib dan besar-besar, ajaib bukan Tuhan bagi kami. Mari saudara-saudara boleh bangkit berdiri bersama saya. Mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Ya, untuk segala perbuatannya yang ajaib, dahsyat tentang Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan nama Engkau. Oh, hanya Engkau, Yesus dimuliakan. Ku mengagungkan Engkau, ku sembahkan nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segalanya. Oh, tiada yang seperti Kau. Senang hidup kami menyatakan, mengakui besar dan layaklah Engkau Tuhan. Syakalalabo, takalabo se, kiria shandalalabo yasu. Oh, yakanalaba kanalaba sandala, kiria kanalaba shakandala musu. Oh, Kau yang dahsyat, dahsyat bagi kami. Tiada yang seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh, tiada seperti Engkau. Kami ada pagi hari ini untuk kami menyatakan bahwa tiada yang seperti Engkau. Mengakui kebesaran-Mu Tuhan, mengakui keajaiban-Mu Bapa. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, dahsyat Engkau. Yang setuju katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Dan puji nama-Mu. Bagimu yang dapat, bagimu yang sanggup
Sebab tiada yang seperti Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami memuliakan Engkau. Sebab Engkau mulia. Dan firman-Mu bahwa Engkau yang merancangkan segala sesuatu yang dahsyat di hidup kami. Engkau yang merancangkan segala sesuatu yang ajaib. Dan sampai hari ini, detik ini, hidup kami membuktikan bahwa kedahsyatan, keajaiban-Mu itu benar. Dan kami menyembah Allah yang tidak mati. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Ingat kebaikan-Nya, ingat kedahsyatannya, ingat keajaiban-Mu bagi hidupan kami. Dan kami ada di tempat ini untuk kami merayakan bahwa Engkau baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tengok kiri kanan saudara, minimal 2 orang katakan, bagi Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Nggak kepanjangan ya, lumayan panjang. Bilang begini, Tuhan sanggup. Itu dia. Saya lupa. Ya, kepanjangan ternyata ya. Iya, baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan iman. Haleluya. Tepuk tangan yang bisa sama-sama. Yang tahu pujian ini katakan. Tak benar dilihat mata, tak pernah didengar telinga. Katakan kiri kanan, Bu. Yang tak pernah, katakan timbul di dalam hatimu. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan bersama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya, kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah, ayo katakan kiri kananmu, yang tak pernah timbul dalam hati. Janji Tuhan semua. Mari yang percaya Dia sanggup, angkat tangan mengatakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya, kuasanya tidak berubah. Allahku sanggup dulu sekarang selamanya, kuasanya tak berubah.
Katakan amin. Belum semuanya katakan amin. Setiap pujian yang kita nyanyikan itu adalah firman. Jadi sepakat yang kita nyanyikan adalah nyanyian firman Allah. Dan Alkitab katakan bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, maka Alkitab bilang setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini? Boleh tanya kiri kanan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Bukankah Tuhan kita jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami? Katakan amin. Sebentar keluar dari bangkumu. Ini bukan sekedar kita ngomong-ngomong biasa, tapi kita mau menyatakan firman Tuhan. Bilang kiri kanan minimal 3 orang. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu jauh lebih pendek. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini ya engkau datang dengan pergumulanmu, percayalah Tuhan kita jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Oke, tangan pujian ini bilang kiri kanan. Katakan Yesus sanggup. Here we go. Yesus. Bilang kiri kananmu. Ya. Bilang. Saksikan. Yesus ku sanggup. Ya. Duduk sekarang. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan sempurnakan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan sempurnakan kuasanya tak berubah. Katakan dulu. Luruskan. Luruskan. Amin. Luruskan. Sempurnakan kuasanya tak berubah. Yang setuju katakan amin. Kuasamu tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan minimal lebih 5 detik. Katakan haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. Bagi Allah yang dapat dan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami nyatakan sesuatu yang dahsyat sedang terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan akan segala sesuatu terjadi dengan iman kami terima. Setiap janji Tuhan atas kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama. Untuk kuasa-Mu yang kami yakini tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan kita sama-sama, angkat tangan kita. Angkat suaramu, mulai nyatakan syukurmu. Go masyanda kandara baba, shekandara moria, shipa kandara moria, kinala masandara, kora shakandara moria kandara baba. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau, sebab sesungguhnya kami akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, memulihkan akan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan sungguh. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong kuasa-Mu terlebih
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari yang percaya, angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Angkat dua tanganmu, katakan berkati hidupku, berkati hidupku. Oh, berkati, pulihkan hidup kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas, bekerja bersama setiap kami. Kami
percaya, kami percaya. Bagimu yang dapat dan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap wanita-wanitamu di tempat ini. Setiap kami berharga di matamu. Bahkan Engkau merindukan kami memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup menghasilkan kebajikan. Kebajikan akan menuntun kami di dalam pengenalan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan yang menyertai setiap wanitamu. Dan Kau jadikan kami wanita yang berdampak di mana Engkau tempatkan kami. Baik di rumah tangga kami, marketplace, ataupun di daerah-daerah mana yang Kau tempatkan setiap kami. Kami adalah Tuhan surat terbuka melalui hidup kami, nama Yesus yang ditinggikan. Namamu itu yang menarik banyak jiwa. Pakai hidup kami Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan ada banyak Tuhan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tetapi Engkau pilih setiap kami wanitamu hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Dan kebenaran itu untuk membawa setiap jiwa-jiwa juga datang kepadamu melalui kami wanitamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam Tuhan setiap proses atau musim kehidupan setiap wanitamu. Yang kami tahu Allah hadir di tengah-tengah proses hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan dan memberikan ketangguhan di dalam hidup kami. Untuk melewati setiap proses. Bahkan Tuhan setiap untuk tubuh jiwa roh kami berbuah itu boleh dibersihkan. Karena di dalam berbuah supaya Tuhan buah itu boleh dinikmati. Dan buah itu tetap di dalam hidup setiap wanitamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap wanitamu yang mungkin saat ini tidak hadir di dalam kelemahan tubuh. Sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bapa Engkau melawat. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Jehovah Rafa ada di dalamnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalamnya. Dengan iman percaya mereka tetap mengucap syukur kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih kami memberkati bangsa Indonesia. Bangsa yang Kau pilih Tuhan. Ada nama Yesus di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya pemulihan terjadi. Bahkan setiap pemimpin bangsa kami taruh roh takut akan Engkau. Mereka lakukan tugas dan tanggung jawab dengan hati nurani yang benar. Mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan Allah terjadi. Bahkan Tuhan lumbung-lumbung dipenuhi oleh berkat yang daripada Tuhan. Bahkan setiap pemerintah, setiap orang-orang yang Kau pilih, mereka boleh mengusahakan kekayaan alam yang sudah Engkau berikan di tengah-tengah Indonesia. Dan Indonesia menjadi Indonesia yang baru dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih untuk membawa setiap wanitamu di dalam pengenalan akan Engkau. Bahkan secara khusus saya berdoa untuk Pastor Evelyn Tuhan. Terima kasih untuk membawa setiap wanitamu Tuhan. Untuk tetap Tuhan menjadi wanita yang tangguh. Wanita yang bijaksana dan pengurapan Allah turun atas Pastor Evelyn. Bahkan wibawa Allah ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan terobosan Allah terjadi di tengah-tengah woman of love. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bersama kami Pastor Michael Wijaya Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Firman-Mu itu sudah Engkau taruh di dalam mulutnya. Dan kami percaya Tuhan kuasa yang maha tinggi. Otoritas Allah ada di dalamnya. Menyampaikan kebenaran Allah dengan kuasa darah yang daripada-Mu. Dan firman itu Tuhan termaterai di dalam setiap wanitamu. Bukan hanya termaterai tetapi Engkau jadikan kami wanitamu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena yang berbahagialah yang melakukan kebenaran Allah.
urapan Allah turun atas Pastor Michael Wijaya. Dan kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu yang mengerjakan dan membuat berhasil di dalam setiap hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Duduk diam sebagai seorang murid, mendengar dengan hati-hati. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetap angkat tangan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhanku terlebih. Come on, katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara, dengan penuh iman yang percaya. Tak pernah terlambat. Suruto sebretin dia sabaratara lamande surulumundi. Come on, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sing it before the Master, sing it before the Savior. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah, kami percaya sungguh Engkau gak pernah terlambat Tuhan. You are the God who's always on time. Father, we bless you, we honor you. Sebab kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu, Risen King. Manifest your glory, manifest your presence, Lord. Hamba sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi para wanita-wanita yang berkumpul di Woman of Love pada Selasa hari ini, Tuhan. And I pray that a special anointing akan dilepaskan buat hamba-hamba-Mu yang datang ke tempat ini haus dan lapar akan Tuhan. Kau tidak pernah membuat hamba-hamba-Mu yang datang dengan hati yang haus dan lapar pulang atau berpaling dari Engkau dengan tangan yang hampa. Tapi Engkau selalu memberikan janji. Barang siapa haus dan lapar akan Engkau, akan selalu dipuaskan. Puaskan kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Holy Spirit, aku berdoa, let the oil of wisdom, let the oil of understanding itu turun kepada setiap kami. Ajari kami untuk diam di kaki Tuhan. Silent your heart, saudara. Beberapa dari hati saudara itu berisik sekali. Kalau hatimu berisik, you cannot receive anything from Jesus. Quiet your heart. Quiet your heart. Learn that art of quieting your heart. Look at the face of your Master. Thank you, Lord. Kau hadir di sini. Saya dari masuk ke tempat ini, singer yang sebelah kanan, sebelahnya Ibu Desi, angkat tanganmu. What's your name? Angkat tanganmu. Phoebe. Untuk kamu rasa Tuhan gak memperhatikan, you know, Tuhan memperhatikan. That's how good the Father is. Saya baru masuk, saya ngelihat kamu satu kali, and the Lord told me, you know, look at her. And I have a message from the Lord for you. You're not forgotten. Saya melihat kamu mencoba melakukan begitu banyak. Tapi kamu merasa semua yang kamu pegang itu gagal. And the Spirit of the Lord says, kamu gak usah melakukan segala sesuatu sendirian. I am by your side. And the Lord says, I will send you the right people. I will send the right help. And I see this word, kata collapse. It feels like your health is about to collapse. Everything that you touch is about to collapse. Tapi the Lord wipe away this word collapse. Tapi Tuhan berkata, I will build with you. I will rebuild your life. You're not going to collapse. Tapi kamu akan belajar berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan hidupmu bukan suatu cemoohan, tapi sebuah kesaksian. Lord, fill her with the presence that is so deep. Help her to breathe, Lord. Help her to breathe, Lord, in the midst of all the things she's going through. Let today be
the day one touch from Jesus will change everything for Phoebe. Right now, in the name of Jesus, I see like the enemy is trying to convince that everything is lost. I rebuke the words of the devil. But the Bible says the Lord comes to give life and life in abundance. And I decree over you, child of God, that you will live and you will not die. Apa yang ada di tanganmu gak akan mati, tapi itu akan hidup. Aku berdoa mulai hari ini, I pray for a divine turnaround. In the name of the Lord Jesus Christ, you will rise with God. You will rise with God. You will rise with God. Nimro snoro tonarala kandiri debo shiri diri kundurulu sondre kiturulu munsa. Ere sondorolo sondre kituna sini diri debo sharabab. Saya nggak tahu. I see keep on measuring lines. Saya melihat seperti tali-tali pengukur ya. You are a person that is able to measure. I sense there is a keterampilan sesuatu yang kamu pernah lakukan, yang kamu bisa lakukan. You know, ada satu masa seperti kejayaan itu seperti tercuri dari engkau. Tapi the Lord says, I'm going to rebuild you. I'm going to rebuild you, says the Lord. Kamu memiliki suatu peran yang penting, you know. Kamu itu seperti, I see you someone like a designer, like an architect, someone who's holding a measuring line. The Spirit of the Lord says, boy, God is going to rebuild many things. God is going to restart many things. Release that anointing. This is your day of freedom. This is your day where the Lord is going to turn things around for you. This is your day of breakthrough. Kalau kamu mau percaya, kalau kamu mau berkata seperti yang lagu ini katakan, ku percaya Tuhan kau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bless her, I pray. In Jesus' mighty name. Ku percaya. Come on, katakan. Kau tell Jesus. Oh, mendatangkan kebaikan. One more time. Ku percaya. Imanmu harus lebih keras dari semua kondisi yang kau hadapi. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Kamu katakan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar. Kamu katakan Tuhanku terlebih besar. Shiridimu syaralamanda. Yes. Pernah terlambat hidupku. One more time katakan kuasamu terlebih besar. I pray for Pastor Elvis. This is a pastor. The Spirit of the Lord says. I heard very clear. The Lord says, you are Pastor Elvis. I suddenly see. Saya tiba-tiba melihat Yohanes 21 itu
Seperti Yesus berkata kepada Petrus, I feel the Lord is saying to you, man of God, do you love me? Feed my sheep. Do you love me? Tend my sheep. Do you love me? An impartation of the love of the Father. Dan aku berdoa, jadikan hamba-Mu ini Tuhan seorang gembala yang memberi makan domba-domba Tuhan, yang memimpin domba-domba Tuhan. I see, Pastor, you're gonna go to Israel, not only one time, tapi a few times. And it's gonna be very different. You have to go back to Israel because God has an appointment with you. Dan seperti Daud yang diurapi untuk menjadi gembala untuk umat Tuhan, in the same way, there is a trip that you're gonna make to Israel. And when you are in Israel, God will anoint you. Dan kau akan beranjak kembali ke Indonesia dengan hati yang baru, dengan hati yang berbeda. Lekunas nih, rakat urulus nih. Saya melihat ada sebuah jembatan, tapi jembatannya belum selesai. Bertahun-tahun jembatan ini belum selesai. But I felt in my spirit bahwa you are entering into season di mana apa yang tidak selesai akan selesai. Saya melihat ada sebuah jembatan yang menggabungkan dua benua yang berbeda. And the Lord is gonna make a way for you. Sebab saya melihat, Pastor, you're not only gonna be in one place, tapi ada dua tempat yang berbeda, tapi membawa bobot yang sama. And the Lord will open a door for you. He will establish. And the Spirit of the Lord says, bahwa anak-anakmu akan menduduki negeri orang lain. Mereka datang seperti orang asing, tapi mereka tidak akan berhenti hanya sebagai pendatang, tapi seperti Abraham yang dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu. Mazmur pasal yang kedua. It is a divine promise yang Tuhan berikan kepadamu. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan menjadi milik pustakamu. Bless him, Father. Thank you for your presence in this place. Tuhan, perdengarkan suaramu pada siang hari ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. We give you all the praise, the glory, and the honor. Semua hal yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus kerjakan dalam kehidupan kami, kami katakan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman, mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. I'm telling you, saudara, I really enjoy. Thank you, Pastor. Saya merasa bahwa worship pada pagi hari ini berbeda. I really feel it. That's why I can flow, you know, in the spirit of prophecy. Kalau saudara mengagumi Yesus, maka saudara, you will always be surprised with what Jesus will do. Amen. Saya menyapa saudara semua dengan penuh kasih. Saya bersyukur boleh kembali melayani Woman of Love, Pastor Timothy, Pastor Evelyn. It's always a joy to be with you. I really love your family. I love City of Love Church. I'm getting to love Isaac more and more. He's like a little brother for me. Dan saya mengucap syukur melayani saudara. And I'm so thankful. Sebab ada satu pesan Tuhan yang saya belum pernah lepaskan di mana-mana. Pagi hari ini saya akan lepaskan di sini. And saya berdoa pesan ini akan memberkati saudara. And saudara, nanti sebelum saudara selesai, I want to lay hands di tangan saudara, and I pray saudara akan pulang to carry the anointing dari apa yang saya sampaikan, ya. Praise the Lord. Saudara buka firman Tuhan sama-sama dengan saya dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Suara saya habis saudara, tapi makanya when you worship, you know, kalau worshipnya kayak tadi suara saya serak tapi I cannot control myself. You just want to sing to Jesus. You just want to bless the name of Jesus. Tapi saya bersyukur suara saya kemarin malam habis total. Tapi tadi pagi saya bangun, I feel good. Dan I can deliver the word. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini yang saya mau bawa. So mungkin saudara hari ini I will speak more relaxed than usual, ya. I will speak slower than usual. Tapi I pray the thrust of the word, tekanan dari kebenaran firman itu akan masuk di dalam manusia roh saudara.
Saya harap saudara ini siap nyatet, because I believe I will teach a little bit. Saya akan mengajar ada prinsip-prinsip yang kalau saudara terima, Anda terapkan, it will greatly bless your life. Judul khotbah saya pada hari ini adalah I want to speak about the law of God's first, atau hukum prioritas. Ya, I want to talk about priority. Kalau Anda membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Saya mau saudara dan saya mengerti suatu hal tentang bagaimana kalau saudara dan saya belajar memprioritaskan Tuhan. Menjadi yang pertama, yang utama dalam kehidupan saudara. The law of priority. Hukum prioritas akan selalu membawa saudara dan saya hidup unggul di tengah-tengah keadaan yang tidak unggul. Kalau Anda lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, kalau ayatnya ditampilkan, Alkitab berkata di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama, nanti saya akan bawa saudara di ayat-ayat yang selanjutnya. Alkitab dibuka di pasal ini dengan berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudara, kalau Anda lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, ini pertama kalinya Nabi Elia diperkenalkan kepada bangsa Israel. Biasanya kalau seorang nabi diperkenalkan, nama belakangnya atau nama famnya itu dikasih. Bin, anaknya siapa? Elia gak dikasih. Orang ini tiba-tiba muncul, hanya diberitahukan bahwa Elia dari Tisbe Gilead. Seseorang yang masa lalunya gak jelas, seseorang yang silsilah keluarganya gak jelas, seseorang yang latar belakangnya gak jelas, tapi dia muncul di satu keadaan bangsa Israel, di mana satu bangsa berontak kepada Tuhan, satu bangsa melawan Tuhan, satu bangsa membangkang kepada Tuhan. Tapi yang dahsyat, kalau saudara dan saya, you become the right woman for the right time. You become the right woman for the right season. Orang dengan latar belakang yang tidak menentu, orang dari latar belakang yang gak jelas, orang dari masa lalu yang gak jelas. Tapi seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Anda menentukan situasi. Bayangkan seorang manusia biasa, bukan datang dari keluarga yang terpandang, kita gak tahu papanya siapa, mamanya siapa. Tapi Alkitab berkata bahwa tidak akan ada hujan kalau tidak keluar dari mulutnya Elia. Can you imagine? Tapi bukankah Yesus pun berkata di perjanjian yang baru, bahwa aku memberikan kepada gerejaku kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. That's your authority in God. Karena ada saudara sesuatu terjadi loh. Bayangkan nasib sebuah bangsa ada di tangan satu orang Elia. Yang waktu itu Elia itu gak jelas dari mana datangnya. Orang Israel gak tahu ini siapa. Tapi dia berkata tidak akan ada hujan di Israel kalau tidak keluar dari mulutku. Saudara, waktu kekeringan menimpa satu bangsa, Elia mengalami kekeringan yang sama. Tapi karena Tuhan udah bilang bahwa kekeringan ini tidak akan putus, tidak akan berhenti. Kalau Elia tidak berkata-kata, berarti Elia melewati kekeringan yang sama, dia melewati kondisi yang sama, dia melewati situasi yang sama. Tapi saya percaya orang yang adalah pilihan Tuhan di tengah-tengah masa kering yang dunia lewati, di tengah-tengah ketidaktentuan yang dunia lewati, saudara gak mungkin mati. Kenapa? Karena nasib bangsa ada di mulut saudara. Oh, itu dahsyat. Dan Tuhan berkata kepada Elia, pergi kamu ke sungai Kerit. Sampai di sungai Kerit, aku akan kirim gagak kasih kamu makanan. Saudara tahu provisi itu apa? Saudara sadar enggak penyediaan dari Tuhan itu apa? Saudara dan saya harus mengerti bahwa provisi, orang-orang yang menikmati provisi dari surga adalah orang-orang yang ada di tempat yang tepat, di situasi yang tepat, di keadaan yang tepat. Sebab di tengah-tengah kekeringan sekalipun bagi anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada penyediaan makanan di situ. Oh, keren saudara. Sungainya kering. Sungainya gak ngalir terus. Jalan sama Tuhan bukan kayak black magic. Ketok magic. Sekali Tuhan kasih, pokoknya Tuhan lakukan terus. No. Setiap mujizat yang Tuhan lakukan ada expiration date. Itu sungai Kerit lama-lama kering.
Tapi waktu sungai Keritnya kering, Tuhan bilang begini sama Elia, pergi kamu ke daerah Sidon. Kamu pergi ke Sarfat. Di Sarfat aku sudah menyediakan seorang janda dan Alkitab dengan jelas berkata, coba lihat sama-sama dengan saya ayatnya, ayat yang ke-7 dari 1 Raja-Raja 17, perhatikan baik-baik. Makanya kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara gak usah pusing. Bisnis lagi slow, ekonomi lagi slow. Kenapa saudara? Karena Anda yang membawa kunci terobosan buat bangsa. Saudara yang bawa kunci terobosan buat keluarga. Saudara yang bawa kunci terobosan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Dan kalau saudara dan saya berjalan dengan penyediaan yang dari Tuhan, saudara di tengah-tengah kekeringan, Anda akan dibawa sama Tuhan di mana provisi ada. Kekeringan sedang melanda tapi Tuhan kasih tahu, Kerit gak kering Elia. Orang-orang yang berjalan dengan provisi surga, saudara akan selalu tahu resources yang ada di mana. Anda akan ketemu dengan produk yang tepat, dengan bisnis partner yang tepat. Anda bisa investasi di saham yang tepat. Why? Karena yang menentukan Tuhan yang punya langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya gitu loh. Kering sih kering, tapi Tuhan bilang Kerit. Kamu ke Kerit kamu gak akan kelaparan. Orang yang jalan dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukin sama saudara keritmu di mana. Keritnya kering, gak usah khawatir. Tuhan sudah menyediakan dari sumber yang lain gitu loh. Bahkan sumber yang berikutnya setelah kerit kering, udah bukan tempat lagi orang. Terus orangnya gak kenal Tuhan loh. Kalau Anda tahu orang-orang di Sidon, mereka tuh penyembah Baal. Pokoknya kalau Anda dan saya jadi Elia buat zamanmu, gak mungkin mati. Gak mungkin. Karena kuncinya di mulut kamu. Gimana penyelamat bangsa bisa mati? Tuhan menempatkan saudara dan saya sebagai gereja di bumi untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi yang bertanggung jawab atas hidup kita siapa? Ya Tuhan. Tuh lihat tuh ayat yang ke-7. Ini kering nih, ini keren banget nih. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lah ngalamin situasi yang ngalamin gitu loh. Ada situasi bukannya berarti kalau Tuhan baik saya diluputkan. Kagak, yang namanya kekeringan, lu lewat kekeringan. Tapi Tuhan gak kehabisan akal untuk menolong saudara dan saya. Ayat yang selanjutnya, ini keren banget. Setelah sungainya kering, Elia udah gak bisa makan di situ. Udah gak bisa minum di situ. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuh lihat tuh keren tuh. Makanya jadi hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan. Gak cuma datang ke gereja beribadah kayak orang mati gitu loh. Hear the voice of God. Karena dia ngasih tahu, bentar lagi itu udah gak kerja lagi. Mulai siapin kantor lu, mulai siapin bisnismu. Jangan banyak keluar sekarang, ekonomi akan slow down. Mulai kumpulin lagi. Sungainya udah mulai kering, firman datang kepada Elia. Apa firmannya? Ayat yang selanjutnya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Wilayah orang gak kenal Tuhan, penyembah Baal. Disuruh diam. Kok bisa ya? Gak panik di tengah-tengah orang-orang yang benci Tuhan. Gak panik di tengah-tengah bangsa yang lawan Tuhan. Gak panik di tengah-tengah situasi yang kayaknya begini ya. Terus Tuhan bilang, you stay there. Jadi yang menentukan saudara selamat atau tidak, saudara berhasil atau tidak bukan lingkungannya. Tapi suara Tuhan yang memimpin saudara. Apa kalimat selanjutnya? Ketahuilah aku telah, apa saudara? Apa saudara? Itu janda kelaparan bentar lagi mati. Tanpa janda itu sadar bahwa dia di bawah perintah Tuhan. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang benci kamu bahkan benci Tuhan, bisa diperintah oleh Tuhan kasih makan kamu di waktu yang kamu perlukan. Wah. Ini satu kalimat ini saya mikir, kok bisa tuh janda diperintah? No choice. Karena kalau Tuhan mau preservasi sama anaknya, raja manapun akan dibuat Tuhan bertekuk lutut. Tolongin anakku. Diperintah loh, bukan dihimbau loh. Under command. Seorang janda yang gak kenal Tuhan diperintah. Di bawah perintah. Seringkali saudara dan saya harus mengerti bahwa pertolongan Tuhan akan datang dari tempat-tempat yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya gak masuk akal. Tapi kenapa?
Karena setiap orang percaya diberkati supaya saudara jadi berkat. Every time orang percaya disediakan oleh Tuhan. Karena Anda membawa nama Yesus yang menyediakan buat saudara untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang belum mengenal, yang belum pernah berjumpa dengan siapa Yesus yang saudara sembah. It's always a give and take. Kenapa janda itu diperintah? Bukan hanya Tuhan mau memanfaatkan janda itu, tapi Tuhan sedang men-set up keselamatan untuk masuk ke dalam rumah sang janda itu. Every blessing is designed by God to release blessings. Dan saudara harus mengerti seringkali perintah Tuhan gak kelihatan dan gak kedengeran masuk akal. Meskipun gak kelihatan wonderful, tapi apa yang Tuhan katakan selalu impactful, saudara. Makanya saudara dan saya harus belajar untuk menjadi orang-orang yang peka akan suara Tuhan, peka akan prinsip kebenaran, peka akan yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Sebab di tengah-tengah masa kekeringan apapun yang akan terjadi di depan, saudara dan saya harus mengerti bahwa bagi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan akan selalu ada persediaan bahkan di masa kering sekalipun. Amin saudara. Haleluya. Sekarang coba lihat ayat yang selanjutnya. Now, saya mau kasih 3 prioritas. Ayat yang ke-10. Langsung lompat di ayat yang ke-10. Saudara, saya mau kasih hukum prioritas. Ada 3 prioritas yang saya mau ajarkan kepada saudara. Kenapa penting orang percaya menjadikan Yesus yang utama? To make Christ first. You need to understand the principle first. Kalau Anda mengenali prinsipnya, Anda baru bisa terima berkat atau faedah dari prinsip kebenaran yang saudara hidupi. Oke? Coba lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. Ada 3 prinsip yang harus diutamakan. Ada 3 prioritas yang saudara harus belajar utamakan. Kita baca dulu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Itu harus bertanya dulu. Kira-kira kalau ngumpulin kayu api, masa di pintu gerbang? Oke? Jadi kalau baca Alkitab, interaksi sama firman. Saya baca sambil mikir. Gua kalau mau ngumpulin kayu api, either di tempat orangnya motong kayu, atau gua ke hutan. Saya gak mungkin ngumpulin kayu api di pintu gerbang. Oke, saya lanjutin. Alkitab berkata, waktu ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Prinsip nomor 1 yang harus saudara dan saya belajar prioritaskan. Nomor 1, prioritaskan persekutuan. Saudara, kalau Anda lihat seperti yang saya katakan tadi, kalau orang mau ngumpulin api, kayu api, saudara gak mungkin ngumpulin kayu api di pintu gerbang. Tempatnya salah, tapi lokasinya benar. Saudara mau ngalamin breakthrough, prioritaskan yang namanya persekutuan. Pintu gerbang selalu ngomong apa? Pintu gerbang selalu bicara tempat di mana raja akan masuk. Pintu gerbang selalu bicara tentang apa? Persekutuan orang-orang kudus. Saudara dan saya harus mengerti, pintu gerbang berarti ngomong tentang pintu otoritas. Itu perempuan ngumpulin kayu api di tempat yang salah. Meskipun dia sedang di tempat yang salah, tapi dia di lokasi yang benar. Karena dia di pintu gerbang, Elia berjumpa dengan dia di pintu gerbang. Perempuan itu berpikir saya hanya mau ngumpulin beberapa kayu api supaya bisa masak terus mati. Tapi tanpa dia sadar karena dia di dekat pintu gerbang, seorang abdi Allah akan berjumpa dengan dia di pintu gerbang. That's the part of prioritizing gathering. Saudara harus prioritaskan persekutuan. Kenapa saudara memprioritaskan perkumpulan orang kudus? Kenapa saudara memprioritaskan pertemuan orang kudus? Kenapa saudara memprioritaskan perkumpulan doa? Kenapa saudara memprioritaskan tempat Anda berfellowship? Kenapa saudara memprioritaskan tempat Anda bersekutu? Mungkin Anda berkata, saya banyak bersekutu, saya banyak di gereja, saya banyak melayani. Gak ada hubungannya sama kebutuhan pekerjaan, kebutuhan sekolah, sama kebutuhan karir saya. Meskipun di dalam kasat mata kita
sepertinya tempatnya salah untuk kebutuhan kita. Tapi waktu saudara memprioritaskan persekutuan, perkumpulan orang percaya, Anda memprioritaskan tempat di mana Anda berjumpa dengan raja segala raja. Anda memprioritaskan tempatmu, kamu bersekutu di dalam doamu, menantikan Tuhan. Tempatnya buat kebutuhanmu kelihatannya salah, tapi lokasinya tepat. Prioritize. Karena saudara harus mengerti, yang membuat sebuah tempat dipenuhi dengan Allah bukan tempatnya, tapi kehadiran Allah di tempat tersebut. Baru-baru ini saya dikejutkan sama satu anak rohani saya. Dia lagi bangun toko baru di daerah. Banyak yang mandek. Saya bilang, don't worry, keep on building. God will help you. Dia suka nemenin saya pelayanan. Dan dia kok nemenin saya pelayanan, dia bayar sendiri. Naik kereta jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dia selalu nemenin saya. Satu hari saya pergi sama tim saya ini, anak rohani saya. Saya pergi di dalam satu pelayanan ke satu kota, dia hadir di situ. Kami lagi berdoa di satu tempat. Ada pesan Tuhan yang disampaikan ke saya secara pribadi, bukan buat dia. Saya gak dapat pesan buat dia. Tapi dia bilang, pastor, saya dapat dari Tuhan. Saya dapat dari Tuhan bahwa tiap kali tanggal 1, saya harus bagi-bagi beras di depan toko saya. Kamu dapat begitu dari Tuhan? Iya, saya harus bagi-bagi beras tiap tanggal 1 di depan toko saya. Oke, kalau itu yang kamu dapat dari Tuhan, lakukan dengan penuh ketaatan. Beberapa jam kemudian, sebelum naik kereta balik ke Jakarta, dia dapat laporan dari tokonya. Hari itu, omset tokonya terbesar dalam 4 tahun. On the day. Dia gak ngomong sama saya, dia baru cerita sama saya beberapa hari yang lalu. Datanglah November 1. Dan dia kerjakan apa yang dia dengar dari Tuhan. Dia buka meja di depan tokonya, dia bagi-bagi beras sembako. Hari itu, dia ditelepon sama karyawannya. Pemasukan kita 10 kali lipat dari biasanya, gak pernah terjadi. Gak ada urusannya sama dagangannya. No. Prioritize gathering. Di mana Tuhan hadir. Perempuan ini kelihatannya ada di lokasi atau tempat yang salah. Tapi kalau saudara dan saya mau mengerti bahwa posisi saudara dan saya itu sangat menentukan. Makanya kenapa saudara dan saya harus mengerti ibadah bukan hanya sebuah acara yang engkau hadiri. Kebaktian bukan hanya sebatas sebuah acara atau kegiatan yang Anda hadiri. Waktu saudara datang ke hadirat Tuhan, atau Anda mencari Tuhan, atau Anda welcoming the King of Glory, pintu gerbang adalah pintu di mana sang raja harus masuk. Bagian saudara dan saya adalah menunggu di pintu gerbang sampai sang raja datang. Prioritaskan untuk hadir di mana Tuhan mau saudara hadir. Dan di mana dia hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya dia hadir. Itu udah dikasih clue. Itu kunci. Itu prinsip. Orang yang beriman adalah orang-orang yang ada di lokasi yang tepat. Memosisikan diri di posisi yang tepat. Menantikan apa yang Tuhan hendak katakan kepada saudara. Breakthrough terjadi di rumah orang yang gak kenal Tuhan. Because she was at the right place at the right time. Prioritaskan persekutuan. Prioritaskan menantikan Tuhan. Prioritaskan untuk ada di tempat di mana Tuhan hadir. Yang mengerti katakan amin. Nomor 2, saya lanjutkan ayatnya. Lihat ayat yang selanjutnya. Alkitab berkata apa? Tadi di ayat yang ke-11, tiba-tiba Elia berkata kepada perempuan ini, dari bagian yang kedua ayat yang ke-10, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bagian yang nomor 2 yang saya minta saudara catat, prioritaskan memberi.
Waktu firman keluar, setiap firman keluar membutuhkan respon. Yang pertama diminta sama Elia, ambilin air. Cepet si perempuan ambil air. Kenapa? Cost her nothing. Tapi yang kedua waktu Elia bilang, bikinin roti. Ini tunggu dulu. Ini gua perlu. Saudara tahu gak sih? Perempuan ini menahan sesuatu yang tadinya hanya bisa kasih mereka, dia dan anaknya makan sekali lagi. Buntut-buntutnya, meskipun makan itu roti, tetap mati. Saudara tahu gak? Seringkali kalau kita mau melakukan semua yang menurut kita adalah kebutuhan saya, yang penting buat saya, yang bagus buat saya, tanpa kita sadar, tanpa firman, tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, ujungnya mati. Tunggu dulu. Gua mau makan terakhir nih sama anak gua. Tapi mau makan, mau dimakan sampai selesai. Itu ibu sama itu anak ujungnya tetap apa? Mati. Konyolnya kita manusia. Kita takut memprioritaskan Tuhan. Kita takut percaya kepada perintahnya. Kita takut percaya kepada prinsipnya. Padahal yang kita tahan-tahan ujung-ujungnya membawa kita kepada mati. Apa sih yang menjadi intinya seringkali? Kita gak percaya Bapak Ibu. Coba perhatikan. Anda pasti tahu. Ini prinsip ada di perjanjian baru loh. Yesus mengajarkan di Matius 25. Kamu kasih yang haus, kamu kasih aku minum. Kamu kasih makan yang lapar, kamu kasih aku makan. Betul gak sih? The priority of giving always release miracle. Always. Prioritaskan memberi. Why? Perhatikan, baca ayatnya ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang Alkitab katakan? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengelolanya bagiku, bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu konyolnya kita kan. Kita bangga dengan apa yang kita bisa lakukan. Ujung-ujungnya mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku prioritas. Buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, seringkali kita gak sadar bahwa apa yang kita perlu bisa ditemukan dari apa yang kita rela untuk dilepaskan. Buntutnya mati. Tapi Elia lagi ngajarin sebuah prinsip. Ini firman masuk nih. Elia gak bilang, gak peduli. Yang penting gue hidup, lu mati. Gak gitu. Itu terobosan buat dia sebetulnya. Tapi firman mengajarkan the priority of giving. Prioritaskan memberi. Katakan sama-sama dengan saya, memberi, saudara. Karena seringkali apa yang kita perlu dapat ditemukan dari apa yang rela untuk kita lepaskan. Karena memberi menurut standar kebenaran firman tidak mengurangkan. Tapi memberi menambahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. That's the power of giving. Yang mengerti katakan amin. Ini prinsip. Ini prinsip. Perhatikan baik-baik. Yang nomor 3. Jadi yang nomor 1, prioritaskan persekutuan. Yang nomor 2, prioritaskan memberi. Yang nomor 3, prioritaskan belajar melangkah dengan iman. Walk by faith. Nanti saya mau kasih beberapa prinsip yang Elia ajarkan kepada perempuan itu. Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan?
Saya ulang ya 12 sampai 13. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, apa saudara? Jangan takut. Pulang, buatlah seperti yang kau lakukan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti buntar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Katakan kepada kiri kanan saudara, katakan just do it. Katakan just do it. Belajar memprioritaskan, melakukan, melangkah dengan iman. Just do it. Lihat yang Elia katakan ya. Perhatikan apa yang Elia katakan kepada perempuan ini. Coba lihat ayat 13. Elia berkata kepadanya, jangan. Gimana sih kalau Anda mau melangkah dengan iman, resist yang namanya ketakutan. Lawan itu ketakutan. Kamu gak bisa melangkah kalau kamu gak resist fear. Ketakutan harus dilawan. Lawan. Ketakutan gak bisa ditengking. Lawan. Yang nomor 2, Elia ngomong sama dia, pulang. Balik ke firman. Balik ke prinsip. Balik ke apa yang Tuhan katakan. Jangan takut, pulang. Yang nomor 3 apa? Buatlah seperti yang kau katakan. Elia lagi bilang kayak begini, gua tahu lu perlu makan. Gua tahu kamu mau bikin roti buat kamu sama anakmu. Jadi Tuhan tuh lagi gak bilang sama kita tuh untuk melangkah dengan buta gitu loh. Hanya floating gak jelas. No, tapi Tuhan lagi berkata, kamu punya plan, kamu punya mimpi, kamu punya kerinduan. Sekarang jangan lakukan sendiri. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Tapi izinkan Tuhan melakukan yang bersama dengan saudara. Gitu. Kamu mau berbisnis, gak salah. Anda mau cari uang, gak salah. Anda memprioritaskan keluarga, gak salah. But do it with God. Nah, Elia bilang, lakukan. Lu mau masak, lakukan. Tapi sekarang lu gak ngerjain dengan konsep lu sendiri. Kamu gak melakukannya karena kamu ketakutan bentar lagi mau mati. Just do it, kan ada firman sekarang yang mau intervensi hidupmu. Kalau kamu lakukan dengan caranya Tuhan, kamu lakukan hal yang sama tapi hasilnya berbeda. Kali ini lu gak mati. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara dan saya harus mengerti. Dikatakan Elia berkata kepada dia, lakukan apa yang kamu melakukan. Tetapi buat terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan apa saudara? Bawa. Ini penting nih. Perempuan ini lagi diajarkan untuk percaya. Yang unik ya, perempuan ini tidak boleh membuat roti Elia bersamaan dengan rotinya dan roti anaknya. Bikin dulu buat gua. Bawa ke sini dulu, baru buat kamu. Seringkali kan mentalitas kita sekalian. Betul? Sekalian. Nah, isinya beda. Kalau Anda bikin roti, potong-potong. Ya ini gua singkirin sedikit buat si Elia, ini buat gua, buat anak gua. Berbeda dengan Anda lakukan sesuatu bukan buat kamu, bukan buat kebutuhan kamu, bukan buat anak kamu, tapi ini perintah Tuhan. Perempuan ini lagi diajarkan oleh Tuhan. Untuk mengerti bahwa kalau kamu mau berani percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Meskipun waktu kamu melakukan yang Tuhan minta kamu lakukan. Doamu belum dijawab, kebutuhanmu belum ngalamin breakthrough. Tapi Tuhan yang berjanji tidak mungkin ingkar janji. Yang mengerti katakan amin saudara. Kamu buat dulu, bawa ke aku, baru setelah itu kamu lakukan buat kamu. This is the law of priority. Sometimes Tuhan akan intervensi dalam hidup kita. Kita lagi mau lakukan sesuatu. Tuhan tuh bukan Tuhan yang kejam. Gak usah lu pikirin. Jangan, no. He wants to intervene. Tapi seringkali cara dia intervensi, dia katakan, do this first for me. Maka
kenapa Tuhan? Nanti saya kehilangan kesempatan loh, gak masuk akal loh. Karena yang dia lagi mau ajarin adalah rubah cara kamu ngeliat. Yang tadinya kamu lihat cuma kekurangan kamu tok. Sekarang belajar ngeliat kebesaran tanganku yang besar. Perspektif saudara dan saya berubah. Kita tetap melakukan hal yang sama. Tapi hasilnya beda. Karena sudah ada intervensi dari Tuhan. Coba lanjut ayat yang ke-14. Lihat ini keren nih. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Dikasih janji. Janji dikasih ke depan. Tapi tepungnya gak nambah. Pas dia bikin buat Elia tepungnya belum nambah. Kapan tepungnya nambah? Pas dia bikin buat dia dan anaknya. Seringkali janji dikasih di depan. Tapi kerelaan kita melangkah. Ketaatan kita melangkah. Prioritas yang kita mau lakukan duluan. Menentukan bahwa janji Tuhan sampai kepada penggenapan janji tersebut. Yang mengerti katakan amin saudara. Look at that. Itu tepung gak akan berkurang. Itu minyak gak akan habis. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu tepung dan minyak akan habis. Itu tepung dan minyak gak akan ada terus loh. Sampai hujan turun. Saudara tahu gak? Mujizat saudara dan saya di dalam setiap musim itu punya tanggal kadarluasa. Ketaatan itu ada kadarluasanya saudara. Kenapa penting untuk orang itu hidup di dalam ketaatan? Ketaatan membuat saudara dan saya updated di setiap musim. Itu tepung bakal habis. Tapi sebelum habis, hujan turun dulu. Provisi berikutnya sudah Tuhan sediakan. Ketaatan membuat saudara dan saya untuk bisa mengalami semua yang Tuhan mau lakukan now, bukan besok. Prioritize. Jangan kehilangan waktu. Saya selalu sedih ketemu sama banyak hamba-hamba Tuhan. Pastor, benar Tuhan ngomong 10 tahun yang lalu sih. Tapi saya gak lakukan. Ada waktu-waktu saya bilang, sorry bu, telat. Gak bisa ngulang bu. Mau jengking ngemis kayak gimana gak bisa ngulang bu, gak bisa. Saudara sadar gak? There is an expiration date to your obedience loh. I'm sorry. Kita selalu punya pikiran soalnya Tuhan kan panjang sabar. Nanti ya nunggu saya balik juga pasti diterima. Oh ya Tuhan terima. Tapi apa yang tadinya kamu bisa alami gak balik lagi bu. You miss the boat. Obedience keep you updated on time. Makanya ketaatan bukan wacana. You cannot plan to obey. You choose to obey. Kamu gak bisa merencanakan untuk taat. Kamu harus memutuskan untuk taat. Ketaatan bukan di sini. Ketaatan tuh di sini. Yang mengerti katakan amin. Saya mau tutup di sini. Kalau saudara dan saya mau belajar memprioritaskan 3 hal. Persekutuanmu dengan Tuhan, prioritaskan memberi, prioritaskan untuk melangkah. Saudara dan saya pasti akan mengalami mujizat yang gak lazim. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. The law of God first. Orang yang selalu memprioritaskan Tuhan, kamu tidak mungkin dipermalukan. Never. Live in this law. Karena ke depan mungkin masa kering akan terjadi. Tapi jangan takut. Di tengah-tengah kekeringan, di situ Anda akan mengenal Jehovah Jireh yang menyediakan. Tapi put him first.
Bahkan untuk perempuan Sidon yang gak kenal Tuhan. Anda harus baca sendiri di rumah ya. Anda baca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Ternyata ada mujizat yang lebih besar. Karena satu hari anak perempuan itu mati. Anaknya mati. Bayangkan loh. Ibunya tadi pikir habis makan roti terakhir dia dan anaknya akan mati. Waktu ibu ini belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Tuhan jaga ibu dan anak ini tanpa si ibu tahu bahwa maut sedang menanti anaknya di depan. Tapi ketaatan yang dia tabur waktu dia dengar apa yang Elia katakan menjadi benih untuk kebangkitan anaknya waktu anaknya mati di masa depan. Ketaatan gak pernah bikin orang rugi. Anda baca ayat 17 sampai 24, itu anak mati. Tapi karena ibu ini pernah nabur, dia datang sama Elia, abdi Allah. Anakku mati. Kebaikan Tuhan, kenapa sih kita seringkali diajar oleh Tuhan untuk prioritaskan dia dulu meskipun gak masuk akal? Karena dia sudah ada di depan masa depan kita. Dia tahu bahaya apa yang kita akan alami. Dia tahu perlawanan apa yang kita akan alami. Dan untuk kita belajar menjadikan Yesus yang paling prioritas sekarang. Maka di masa depan Tuhan sudah hadir di situ. Menyediakan jalan keluar dan pertolongan. Waktu kamu belum tahu tantangannya apa. Tapi kemenanganmu sudah dijamin oleh Tuhan. Dan memprioritaskan Tuhan, memosisikan hidupmu untuk tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kita gak pernah ditinggal sendirian. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ketaatan si perempuan itu karena dia memprioritaskan Tuhan. Gak cuma membuat dia menang terhadap masa kering, tapi membuat ibu ini mengalami terobosan waktu anaknya mati. Amin, saudara. Saya mau mengajak para ibu-ibu prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan yang pertama. Prioritaskan persekutuan. Ada di pintu gerbang, nantikan Tuhan. Secara pribadi dan juga sama-sama sebagai sesama orang percaya tubuh Kristus. Kenapa sih kita datang Tuhan, lawat Indonesia? Tuhan, kami datang berkumpul menyembah, memuji namamu. Karena kalau Tuhan mau ngelawat Indonesia, yang dia lawat dulu kita. Karena kita yang jadi agen-agennya Tuhan untuk melepaskan kasih dan kuasanya. Number 2, prioritize giving. Prioritize giving unto the Lord. Nomor 3, walk by faith. Belajar, resist fear. Just do it. Just do it. Lakukan. Dan saya percaya saudara dan saya. Karena saya gak bisa bohong sama saudara. Masa depan penuh kemuliaan Tuhan. Tapi keadaan kita, keadaan dunia ke depan itu gak akan semakin baik. It will not. Keadaan bangsa akan semakin tidak menentu. Gak cuma bangsa ini tapi bangsa-bangsa. Tapi kalau saudara dan saya Elia. Dan kita mau belajar. Untuk menjadi orang-orang yang ada di bawah kendalinya Tuhan. Di tempat kering pun dia sediakan buat kita. Kalau kita mau belajar seperti janda di Sarfat. Di tengah-tengah keterbatasan si perempuan itu. Tapi kasih Tuhan menyelamatkan dia. Bukan hanya di satu masa. Tapi bahkan di masa yang akan datang. Amin saudara. Berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Saya minta dengan tertib ya saudara. Kita mau menyembah. Tolong pastor boleh maju ke depan. Worship. Setelah itu saya akan ditolong dengan pastor Timothy. Dengan pastor Evelyn. Kita akan minta saudara maju ke depan. Buka tanganmu. I felt the Lord is saying anoint the hands of your people. Kalau Anda maju nanti ke depan. Kami akan tumpangkan tangan. And anoint tangan para ibu-ibu di sini. Maukah engkau punya iman dan berkata. Bahwa tepung dan minyak di bejanaku gak akan pernah habis. Tapi prioritaskan Tuhan. Katakan Lord I give you these hands. Untuk melakukan yang Tuhan mau. Saudara harus tahu loh. Saudara dan saya bukan orang biasa. Kita manusia roh. Dan saya berdoa. Mulai hari ini akan ada cerita-cerita terobosan. Waktu saudara yang memprioritaskan Tuhan. Yang taat siapa? Ibunya. Yang dibangkitkan siapa? Anaknya. Amin. You know,
Waktu si anak itu bangkit, Tuhan ngomong sama saya, that's revival. Anda mau anak-anakmu bangkit? Tabur dulu. Apa yang Ibu tabur? Your life. Your life. Ikuti prinsip kebenaran. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on, berseru kepada Tuhan masing-masing. Mulai buka mulutmu dan berdoa. Come on, bangkitkan imanmu. Let your faith arise. Biar imanmu bangkit. Biar imanmu bangkit. Kami percaya bahwa tepung di dalam bejana kami, minyak di dalam buli-buli kami tidak akan pernah habis ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus Kristus yang utama dan yang paling pertama dalam hidup kami. Aku berdoa, release Father that anointing Lord. Kami mau percaya. Waktu worship team menyanyikan lagu ini dari awal, mulai saudara pelan-pelan maju, terima dengan iman. Kami mau urapi tangan saudara dan percaya seperti Tuhan memelihara Elia, Tuhan memelihara hidupmu dan keluargamu. Seperti janda di Sarfat ngalamin mujizat bukan cuma dirinya tapi seisi rumahnya. Karena ketaatan yang memprioritaskan Tuhan. Kalau engkau berkata, Lord aku mau belajar memprioritaskan Tuhan. Kalau kamu mau melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan gak butuh orang pinter. Tuhan gak butuh orang sempurna. Janda di Sarfat gak pernah bersentuhan dengan Allah Israel. Tapi satu langkah imannya membawa perubahan. Yang membawa perubahan bukan untuk dia sendiri tapi generasinya. Saudara dengan saya gak tahu itu anak jadi apa. Kita gak tahu itu anak jadi siapa. Tapi satu hari kita akan tahu anak janda di Sarfat itu jadi siapa. Karena kalau Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan seseorang, Tuhan mujizatnya gak pernah berhenti di situ. Tapi kebangkitan hidupmu, kebangkitan anak-anakmu bukan hanya buat anak-anakmu. Bahkan saya mau berdoa di dalam nama Yesus. Waktu kamu pulang nanti, doakan suamimu, doakan orang tuamu, doakan anakmu. Dan berkatakan, dimulai dari aku Tuhan yang mau memberitakan Tuhan. Mulai tabur di dalam generasimu. Maka saya percaya keluarga kita, rumah tangga kita harus menjadi generasi lepas generasi yang mengenal siapa Allahnya. Yang melayani Tuhan, yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa. Anda percaya? Mulai maju ke depan saudara. Ku menyembah dalam kudus hadir. Dalam kudus hadiratmu, hampiri. Siapapun
Siapapun yang menupangkan tangan, kalau sudah langsung kembali ke kursi ya, supaya yang lainnya bisa maju. Sama-sama katakan amin. Kemenangan, pemulihan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Dan firman-Mu yang telah jatuh di dalam tanah hati yang subur, kami berdoa biarlah kami boleh terus menghidupi apa yang firman-Mu katakan hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersama-sama. Yang sudah diberkati katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya persilakan boleh duduk kembali. Dan puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati katakan amin. Baik saudara, kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita. Juga telah disediakan amplop putih di setiap bangku saudara. Dan setelah saudara menaruh dalam amplop, saudara bisa mengisi di kotak persembahan tepat di belakang tembok ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Namun sebelum kita memberi, kita akan satu dalam doa. Ibu Desi akan pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik sudah kami siapkan Tuhan. Kami bawa persembahan ini, mari kuduskan Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk terus untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami memberi dengan sukacita sebab Engkau telah begitu baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberi ada 4 pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah Sunday Service kembali akan diadakan pada tanggal 16 November yaitu jam 10 dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan yang kedua adalah ibadah WOI yaitu Woman of Love maksud saya. Kembali akan dilakukan di tempat ini pada tanggal 18 November seperti luar biasanya jam 11 pagi dan akan kembali dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna yaitu di tempat ini. Dan yang ketiga adalah Christmas Woman of Love akan diadakan pada tanggal 2 November 2025 bertempat di The Hall Senayan City lantai 9 jam 11 siang. Dan akan kembali dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Dan tidak kalah pentingnya saudara, bahwa kita juga akan menyaksikan bersama-sama performance dari Woman of Love. Siapa mereka? Datang pada tanggal yang sudah saya sebutkan tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah Christmas Seed of Love Church akan diadakan pada tanggal 7 Desember 2025 jam 10 pagi. Ya, jadi gereja kita GBI Seed of Love akan merayakan merayakan celebration of Christmas pada tanggal 7 Desember. Baik Ibu Saudara, boleh tengok sebentar, boleh kasih ingat 7 Desember, jangan lupa datang. Ya, jangan lupa datang. Ini suara sudah mau habis ini. Oke, ya, Philip ketawa terus, senang dia ya, puji Tuhan. Dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yang kita sayang, kita kasih. Siapa lagi kalau bukan Pastor Abraham Timothy atau Timothy Abraham. Kasih tepuk tangan saudara. Itu saja yang akan saya sampaikan. Dan tentunya juga kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak kita yaitu LKC dan Youth gitu ya. Ini bahasa Inggris sedikit enggak apa-apa ya. Baik saudara, hanya itu yang saya dapat sampaikan dan kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Dan kita boleh bangkit diri, sebelum pulang cari 5 orang, kasih jabat tangan lalu bilang begini, minggu depan ada ibadah lagi di tempat ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan bersama-sama. Penyertaan
Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyaring kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan. Prioritaskan persekutuan. Prioritaskan memberi. Dan prioritaskan melangkah dengan ketaatan. Terimalah berkat kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Michael, thank you so much buat berkat firman Tuhan, buat doanya juga, buat pengurapan Tuhan. Tuhan menyertai Pastor Josephine dan Three Angels. Tuhan menyertai selalu. Semua wanita Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Thank you buat teman-teman.